Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama taslima katsira. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ianya Allah telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, berjuta-juta rahmat. Contoh nikmatnya saja hadirin, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Bahkan hadirin, pada saat ini kita sedang merasakan nikmat yang telah diberi Allah kepada kita, yakni nikmat berpuasa. Patutlah kita sebagai hambanya bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Rasulullah, Rasul akhir zaman, yang akhlaknya ialah akhlak Al-Quran, yang ibadahnya tiada tandingan, yang telah memperjuangkan agama Islam sampai darah penghabisan demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan Dia telah memberikan kamu penglihatan, pendengaran agar kamu bersyukur. Dari ayat di atas hadirin memberikan kita gambaran bahwa pada hakikatnya manusia tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah memberikan kita nikmat berupa mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati dan akal agar kita berfikir dan bersyukur. Dan hadirin, dengan nikmat tersebut kita dapat memiliki apa-apa yang ada di dunia ini, dapat memiliki harta, dapat memiliki tahta dan lain sebagainya. Hadirin, oh hadirin, apakah di antara hadirin ada yang mau menjadi hamba yang bersyukur? Tentu saja kita semua mau hadirin. Maka daripada itu, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang saya beri tema tanda-tanda hamba yang bersyukur. Hadirin yang insya Allah calon-calon penghuni surga, amin. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta pula. Cocok? Maka daripada itu hadirin, sebelum saya menyampaikan tanda-tanda hamba yang bersyukur, alangkah baiknya kita mengetahui, kita mengenal apa itu syukur. Apakah di antara hadirin ada tahu apa itu syukur? Syukur secara bahasa ialah ungkapan pujian atau ungkapan terima kasih. Sedangkan syukur secara istilah agama ialah menyadari bahwa adanya nikmat Allah di dalam dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada kisah Qarun, ketika beliau mendapatkan harta yang banyak, beliau malah berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sungguh nikmat yang aku miliki, harta yang aku miliki semata-mata ialah dari ilmu yang aku miliki. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Namun hadirin, orang yang bersyukur akan berkata sebagaimana pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau mendapatkan puncak nikmat dunia, beliau berkata, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur.
Sungguh ini ialah karunia dari Allah untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Adapun tanda-tanda hamba yang bersyukur ada 3. Ada berapa hadirin? Yang pertama ialah hamba yang pandai bersyukur akan senantiasa menyadari bahwa seluruh nikmat yang ia miliki ialah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Nabi hujan turun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, atas hujan ini ada orang yang bersyukur dan ada pula yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur akan berkata, inilah rahmat Allah. Dan adapun orang yang kufur nikmat akan berkata, pantas saja hujan, tadi ada tanda begini dan tanda begitu. Adapun yang kedua hadirin ialah orang yang pandai bersyukur akan senantiasa menyebut-nyebut nikmat yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Namun hadirin, kita lebih suka menyebut-nyebut cobaan. Kita lebih suka menyebut-nyebut cobaan yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul apa betul hadirin? Contohnya saja hadirin, saya hari ini sedang sakit. Saya kemarin terkena musibah. Saya kemarin rugi jutaan rupiah. Kepeng ambo hilang kapatang 200. Da abah mo kepeng ku bagi. Tinggal mo takal kuyan. Ora bagi. Adapun hadirin, orang yang pandai bersyukur akan senantiasa menyebut-nyebut nikmat yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun yang ketiga atau yang terakhir, orang yang pandai bersyukur akan senantiasa menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan meningkatkan ibadah kepadanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu hari Nabi salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan sampai seperti ini wahai Rasulullah? Padahal telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Maka hadirin, rasa syukur itu ditunjukkan dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadah kepadanya. Maka daripada itu hadirin, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menyadari nikmat Allah, senantiasa menyebut-nyebut nikmat Allah dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kekhilafan, mohon kiranya diberi kemaafan. Wabillahil taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.